warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Untuk itu ketua kelas menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siaplah berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak semua. Ada yang nggak masuk pada pagi hari ini? Oke, kemarin Pak Budi sampaikan materi atau jurus yang pertama terkait dengan kelola potensi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Pak Budi akan sampaikan jurus yang kedua terkait kelola emosi. Nah, sebelum Pak Budi menyampaikan materi kelola emosi, Pak Budi pengen mengajak kalian semua untuk menyanyikan bersama lagu 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat. Untuk itu semuanya berdiri terlebih dahulu. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkap situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus yang akan kau ingat. Oke, terima kasih.
Oke, tadi Pak Uti sampaikan bahwasanya hari ini Pak Uti akan sampaikan terkait dengan kelola emosi. Sebelum itu, Pak Uti sampaikan tadi pas nyanyi 7 jurus BK hebat. Yang pertama ada apa? Yang pertama kelola emosi. Yang kedua kelola emosi. Yang ketiga membangun koneksi. Yang keempat membangun resiliensi. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam menata situasi. Yang ketujuh apa? Hah? Apa? Oke, lanjut yang mempersingkat waktu. Nih, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah Bapak Ibu guru pengen membantu murid-murid dalam mengelola emosi yang ada pada dirinya masing-masing. Karena apa? Usia remaja rentan dengan darah muda rentan dengan emosi yang tidak stabil. Maka untuk itu perlu anak-anak itu bisa menstabilkan. Caranya dia harus stabilkan emosinya biar tidak emosi nanti biar dan selalu sabar biar. Nah, ini ini ya. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan diri. Kenapa Pak dipilih Gunung Merapi? Pada dasarnya Gunung Merapi itu apa namanya? Apa? Tenang ya, kelihatannya tenang, bagus dilihat. Tapi sekali emosi, Gunung Merapi bisa meratakan rumah-rumah masyarakat. Emosinya mendukung. Oke, mari kita buka perjalanan ini dengan menyimak teks yang ada pada layar. Nanti Pak Uti minta dua pendekar untuk membacakan pergantian siapa yang bersedia. Nah, kita bermain emosi dulu. Nah, ini ya. Pak Uti akan bagikan setiap peserta, setiap murid nanti Pak Uti bagikan ini tolong dibagikan satu-satu ya. Nah, bagikan satu-satu. Setiap murid Pak Uti bagikan satu lembar kertas sebagai simbol emosi. HGC ya. Terus selanjutnya Pak Uti akan membacakan sebuah cerita. Lalu dari cerita yang Pak Uti bacakan, kalian nanti merespon cerita yang Pak Uti bacakan. Jika merasa senang, kertas dapat diusap, supaya tak senang. Misal kok jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Pahami ya? Ini yang pertama. Pak Uti sudah membagikan lembar kertas itu mulus tanpa ada sobekan dan sebagainya. Nah, dari kertas ini Pak Uti pengen tahu seberapa besar emosi yang ada pada diri kalian. Dengan cara nanti Pak Uti akan bacakan sebuah cerita. Kira-kira dalam cerita itu tolong anak dipahami emosinya bagaimana. Misal kok marah nanti sobek ya. Terus kalau emosi diremas, kalau tidak emosi cukup dielus saja. Nanti akan ketahuan mana yang bisa mengelola emosi dengan baik dan mana yang belum bisa mengelola emosi dengan baik. Lanjut,
kesel namun disobek anak. Berikut ini adalah nih. Orang salah satu anak maju ke depan bacakan. Maju ya. Maju ke depan bacakan. Maju bacakan. Ini kok dibacakan ceritanya. Berdiri sampai berdiri atau maju gak apa. Maju. Ayo. Nah. Maju gak apa biar kelihatan. Ini ya. Tolong diperhatikan, teman kalian akan membacakan sebuah cerita. Nah, dari cerita itu pasti pengen tahu kira-kira kertasmu ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, yuk nomor 1. Pagi itu, bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak atau ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Terima kasih. Pak ulang lagi. Pagi itu bapak ibumu berangkat ke sekolah mengantar kalian mengendarai sepeda motor. Bahan bakar yang sudah disiapkan rapi. Ya, motornya terus mogok, bahan bakarnya naik, motornya mogok. Nah, beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin dan susah payah bapak guru mendorong motor sehingga sampai ke sekolah. Kira-kira bagaimana? Nah, perasaanmu bagaimana? Coba. Mau Pak bisa sampaikan misalkan kalau tadi apa? Dipahami dulu. Berikut nih. Saya ulangi lagi ya, terkait dengan rasa diri. Siapkan satu lembar kertas kosong, berikan instruksi, katakan memulai. Nah, setiap slide nanti pasti bacakan masalahnya. Nah, jika emosi, kalian cukup sobek. Jika kecewa, diremes. Jika senang, hanya diusap saja. Kita kembali ke tadi. Usap jika merasa senang, remas jika merasa kesal, sobek jika merasa marah. Nah, oke. Kasus tadi lagi. Nah, kira-kira dari kasus nomor 1 tadi. Nah, rasanya bagaimana? Nah, terus yang kedua, mau disampaikan. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Nah, misalkan kamu jadi Bapak Ibu guru, ada murid yang terlambat. "Maaf Bu, saya telat." Perasaan bagaimana? Memakluminya. Di sama kertasnya di dia perasaannya diungkapkan pada kertas yang sudah dibagi. Yang ketiga, nah, pelajaran pun dimulai, ya. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang disiapkan Bapak Guru, tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar. Nah, seolah kamu jadi Bapak Ibu Guru. Ketika kamu mengajar di kelas, ternyata buku paketnya nggak ada dicari. Nah, terus sampai ke kelas karena sudah waktunya dimulai, dilaksanakan pembelajaran apa adanya. Kira-kira perasaannya bagaimana? Nomor 4. Nomor 4, tolong dipahami. Pelajaran baru berjalan 5 menit. Andi asik bermain
bermain ponsel. Saat tegur, Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak berbicara. Yang kelima, tak lama kemudian Andi kecil keluar karena mau menemui temannya. Pernah beberapa waktu kemudian Andi melakukan kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan. Dengan suara pelan, ia berkata, ya, Bu Pak, ini punya Bapak Ibu, tapi saya dan teman dari kelas sebelah menemukan di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya dulu. Terus, tapi tidak ketemu. Bapak Ibu guru tertegun. Ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Andi. Yang ketujuh, dengan bahan ajar yang kembali di tangan, suasana kelas berubah total. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pembelajaran pun berjalan dengan penuh semangat. Mereka dari cerita-cerita permasalahan yang ada tadi. Nah, Pak Budi pengen lihat siapa kertasnya yang masih mulus. Diangkat. Yang masih mulus. Nah, 1, 2, yang masih mulus, 3 nak. Nah, terus kertasnya yang diremes siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kertasnya yang disobek. Boleh. Oke, terima kasih. Tapi lanjutkan. Nah, bagaimana kondisi kertas yang murid-murid pegang sekarang? Tadi banyak yang disobek, banyak yang dikemas. Apakah murid-murid merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Terus, oke, Pak Budi pengen tahu. Tadi yang kertasnya yang masuk ke sini, Pak. Berdiri yuk, boleh berdiri. Coba Pak Budi pengen tahu, ceritakan kenapa kertasnya utuh bagaimana? Ya? Ceritakan. Wah, yuk, coba ceritakan kenapa kertasnya kok masih utuh. Kenapa masuk kok? Kenapa masuk kok? Apa? Karena masih batas pelajar. Terus yang kedua, Mas, kenapa tetap masuk tuh? Alasannya apa? Bisa dimaklumi. Jadi dari cerita yang Pak sampaikan tadi, permasalahan bisa dimaklumi. Terus, oke, tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya, yang kertasnya diremas salah satu. Nah, alasannya bagaimana? Alasannya apa? Alasannya apa? Oh, diremas sebel, jengkel, atau apa? Kesal, sebel. Terus yang disobek, alasannya apa? Kesal.
Oke, mau dilanjutkan ya. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya anak-anak kelas 76 ini dalam mengelola emosi. Tadi hanya ada 3 anak yang mungkin bisa mengendalikan emosi, mengelola emosi dengan baik, dengan kertasnya masih utuh, tidak ada sobekan, tidak ada kemasan tadi. Kalau dilanjutkan, mari kita mengenal emosi pada diri kita. Sebentar ya, Pak. Oke, kertasnya kalau bukan nanti jangan dibuang di sembarangan ya. Ya, Pak. Sama, Pak. Hah? Ada dulu videonya. Ada orang, Kak. Oke ya, ini Pak Budi ada tanyakan terkait dengan kelola emosi. Tolong anak-anak dipahami dan diperhatikan. Here we are in the green zone, we're happy, we're safe, we're cozy, we can think of great ideas. When we get mad or sad or scared, then our security guard protects that rise leader, and boom, we are mad, we are in the red zone, we're crying, and I really just described the behavior, and I might even use the example, like, do you remember when your sister ate all those raspberries yesterday and you were crying? You were here. So you can call this a security guard, you can call this part the rise leader, and that when we're here, we're in the red zone, and we're super mad or we're super scared. And that's really all kids need to know, is how we feel when we're here and how we feel when we're here. And then the question that I simply ask my students and my kids is I just say, where's your brain right now? And kids will be super honest. They'll be like, it's like here. And then I'll just say, hey, what do we need to do to get our brain back to here? And that's where the teaching comes in for the emotional regulation and what's going to help soothe them, what's going to help get their brain back to here. Because I say we can't solve problems, we can't
come up with any good solutions until our break this year. Itu ya, satu, dua. Ada lagi ya. Nanti dipahami dan diamati bareng-bareng, kita diskusikan. Terus satu lagi. Sekali lagi yang ini. Nah, kita bahas bersama-sama terkait dengan video tadi antara guru dan seorang murid. Nah, dan ini terjadi kalau SMA ya, SMA. Kalau SMP sini sudah nggak ada, kayak baik-baik. Kita bisa menyadari bahwasannya antara murid sama guru ini sama-sama memiliki apa? Emosional, emosi sehingga tidak menyelesaikan masalah, melainkan malah menambah masalah. Apa masalah berhenti di situ saja? Pasti akan berlanjut. Tuannya tapi mau sebenarnya juga melaporkan ke pihak yang berwajib dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai murid bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Berpikir kembali sebelum bertindak, sabar. Terus video yang kedua, nah terkait dengan menstabilkan emosional. Tadi ada adiknya yang marah-marah mau minta sesuatu, tapi sebagai kakaknya dia bisa menstabilkan emosional adiknya. Suruh tenang, tarik nafas, tenang, tarik nafas, sehingga emosional yang ada pada diri adiknya tadi sudah stabil, distabilkan dengan kakaknya tadi.
kita menjadi palang saat menghadapi orang yang sedang dalam mengalami emosional. Karena anak-anak semua pernah nggak ketika punya teman di rumah maupun di rumah adik atau siapa kakak yang sedang marah-marah atau mungkin bapak ibu sedang marah-marah, terus kita sebagai menstabilkan emosional mereka, pernah nggak? Pernah. Adik nesu-nesu wis menang dirah-rah ya, pernah ya? Nah. Selanjutnya responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Jadi emosi ini perlu sebuah respon tindakan. Terus ada emosi dijeda. Mungkin dengan biasanya kalau emosi seseorang sedang emosi itu ya cara menjedanya ya. Di rumah wes pernah ambil air wudhu, pernah nggak seperti itu? Ambil air wudhu, wes pergi, wes ke tempat yang sunyi biar tenang dulu emosinya. Terus di kamar tidur biar tenang emosinya. Terkadang ketika kita sedang emosi pasti khusus karena raut, khusus karena undu ya, biar tidak emosi. Nah itu adalah penjedaan supaya emosinya biar stabil dulu. Dan udah emosinya baru direspon tindakan. Tapi itu mau ada masalah apa kita dekati pelan-pelan. Yang mau dihadapkan dari anak-anak adalah nanti kita akan merancang kelas bernuansa share. Buatnya beberapa kelompok terjadi 6 orang. Kelompok ini diberi misi untuk membuat beberapa media share untuk membangun suasana kelas bernuansa share. Bapak Ibu akan memberikan beberapa alat seperti kertas, karton, spidol, beberapa tugas, membuat papan nuansa emosi, membuat roda pilihan, membuat emosi tagger, menampilkan drama menggunakan roda pilihan, menampilkan simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala dan lain sebagainya. Itu ya, itu ya. Nah, alhamdulillah untuk materi pada pagi hari ini selesai. Jurus yang kedua tadi terkait dengan kelola emosi, paling tidak anak-anak mengetahui dulu lah cara mengontrol emosi, cara mengendalikan emosi. Usia remaja tidak luput dengan emosional yang tinggi. Darah muda, emosinya menggebu, lenggol sidik kontennya sejak tukaran, bolpanya ditinjam kontennya sedilo sejak tukaran, dan lain sebagainya. Untuk menstabilkan supaya sekolahan ini aman, nyaman, tentram, terus kelas juga aman, nyaman, tentram, maka kita perlu mengelola emosi ini dengan baik. Kalau ada temannya yang emosi, maka kita bisa meredam emosi teman-temannya. Bisa kemudian bertukaran, bisa dan lain. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurus yang kedua, kelola emosi. Ya. Dimana Pak Budi berharap dari pertemuan kali ini anak-anak bisa mengelola emosi dengan baik-baik di sekolah maupun di rumah. Nanti diimplementasikan di rumah sama adik, jangan kelola emosi, sama bapak ibu ya jo emosi. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Budi akhiri. Oke, jika tidak ada pertanyaan Pak Budi akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti dijawab Pak Budi siapa? Pak Ibnu. Pak Ibnu. Oke.
Dari Pak Budi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.